Assalamualaikum, hai Mams, jumpa lagi di Dapur Umfat. Untuk episode kali ini kita masih membahas tentang button cookies, namun dengan resep Mering yang lebih kokoh dan lebih mengkilap. Dan untuk episode kali ini kita akan membuat button cookies dengan motif karakter yang berwarna-warni yang insya Allah akan disukai oleh anak-anak. Proses pembuatannya mudah, bisa menggunakan oven listrik juga oven tangkring. Ingin tahu resep dan cara pembuatannya? Yuk kita simak bersama. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat button cookies. Siapkan seluruh bahan-bahannya terlebih dahulu ya Mams. Dan berikut adalah cara pembuatannya. Pada wadah bersih yang telah kita siapkan, masukkan mentega. Juga secara bersamaan kita masukkan margarin ke dalamnya. Lalu lanjutkan dengan mengocoknya agar mentega dan margarin terurai, mengingat mentega baru sesaat dikeluarkan dari lemari es. Lalu masukkan kuning telur. Seharusnya setelah mentega dan margarin saya masukkan gula halus terlebih dahulu. Namun karena saya terlupa maka saya memasukkan kuning telur. Kita kocok. Kemudian setelah itu baru saya masukkan gula halus ke dalam adonan. Kemudian lanjutkan mengocoknya hingga adonan tercampur secara merata. Setelah itu lanjutkan dengan memasukkan bahan kering yaitu tepung terigu, kemudian susu bubuk dan maizena. Pastikan seluruh bahan kering diayak terlebih dahulu agar tidak ada bahan kering yang menggumpal yang masuk ke dalam adonan. Lalu lanjutkan dengan mengaduknya dengan bantuan spatula hingga seluruhnya tercampur. Jika dirasa adonan semakin berat, kita bisa menggunakan bantuan jari-jari tangan kita untuk mencampurkan adonan agar kalis sempurna. Saya menggunakan ujung jari dalam mencampurkan adonan ini dan tidak memberi tekanan dalam proses mencampurnya. Usahakan juga proses ini kita lakukan tidak terlalu lama. Mengingat jika terlalu lama kita mengaduk dalam proses ini, maka gluten akan terbentuk dan akan membuat adonan menjadi keras setelah matang. Setelah adonan kalis dan tidak ada adonan yang menempel di dasar wadah, maka kita bisa hentikan proses ini. Siapkan kertas kerja, dalam hal ini saya mempergunakan baking paper, lalu letakkan adonan yang telah jadi di atas baking paper dan kita akan mulai untuk meratakan adonan. Dalam proses meratakan adonan ini, saya mempergunakan rolling pin untuk memudahkan pekerjaan dan pastikan dalam proses meratakan adonan ini, adonan tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Setelah proses meratakan adonan ini, kita bisa mulai membentuk bulatan pada adonan. Dalam hal ini, saya mempergunakan bantuan spuit, yaitu pada bagian bawahnya untuk membentuk lingkaran-lingkaran yang sama besarnya. Dan untuk adonan yang telah tercetak, kita bisa letakkan di atas loyang. Jangan lupa untuk memberi jarak pada adonan yang telah diletakkan di atas loyang ya Mams. Dan inilah hasil yang telah siap untuk dipanggang. Untuk proses pemanggangan, Mams bisa mempergunakan oven tangkring, juga bisa mempergunakan oven listrik. Panggang dengan api sedang atau bila dengan oven listrik dengan suhu 140 derajat Celcius selama 25 hingga 30 menit. Sambil menunggu matang, kita bisa membuat adonan meringnya dan berikut resepnya. Untuk button cookies edisi karakter ini, saya mempergunakan metode Swiss Mering Method yang setelah saya bandingkan dengan tayangan sebelumnya dengan mempergunakan French Mering Methods, hasilnya lebih kokoh
dan lebih mengkilap dengan mempergunakan metode Swiss Mering Method ini. Dan berikut cara pembuatannya. Masukkan putih telur ke dalam wadah kering yang telah kita siapkan, lalu tambahkan gula pasir dan aduk dengan bantuan whisk. Lalu letakkan wadah yang berisi putih telur dan gula yang telah diaduk ini di atas panci yang berisi air mendidih. Aduk terus hingga gula betul-betul larut bersama dengan putih telur. Pastikan Bunda terus mengaduknya agar putih telur tidak menjadi orak-arik. Dan semakin lama mengaduknya, maka akan muncul busa seperti berikut ini. Kita bisa menghentikan proses ini ketika gula telah betul-betul larut yang ditandai ketika jari kita menyelupkan ke dalam adonan mering ini tidak ada gula yang tertinggal di jari kita. Setelah itu angkat lalu diamkan sekitar 5 menit. Setelah didiamkan beberapa saat, lanjutkan mengocoknya dengan mixer dengan kecepatan tinggi hingga putih telur mencapai konsistensi firm peak. Setelah putih telur mulai mengembang, kita bisa tambahkan vanila cair ke dalam adonan mering ini. Lalu lanjutkan mengocoknya dengan mixer. Dan kita bisa menghentikan proses mengocok dengan mixer ini ketika adonan telah mencapai konsistensi firm peak seperti berikut, yaitu jambul ke arah bawah dan kalau dibalikan wadahnya tidak akan jatuh. Lalu siapkan plastik segitiga dan masukkan untuk adonan original ini ke dalam plastik segitiga lalu diikat. Dan pada adonan sisanya kita bisa bagi dalam beberapa wadah, lalu kita bisa berikan pewarna atau perasa berbeda untuk menciptakan gradasi warna pada saat kita tuangkan di atas cookies. Warna pertama yang ingin diaplikasikan yaitu warna biru. Pada adonan mering ini baiknya memang kita mempergunakan pewarna dari oil base. Namun karena pewarna oil base itu sangat susah dicari di toko bahan kue di sekitar saya, maka saya mempergunakan pewarna biasa dan insya Allah tetap bisa ya Bunda. Masukkan ke dalam plastik segitiga lalu ikat dan kita melanjutkan pada wadah kedua yang akan saya beri warna kuning. Dan inilah adonan mering yang telah diberi beragam warna yang siap untuk dituangkan di atas cookies. Saya telah mencetak cookies dengan ukuran lingkaran yang lebih besar dan yang lebih kecil. Dan untuk yang pertama ini kita akan membuat button cookies karakter di atas cookies yang lebih besar ukuran lingkarannya. Untuk yang berbentuk bundar ini, ambil plastik segitiga lalu gunting pada bagian ujungnya. Dan kita bisa masukkan spuit berbentuk bundar seperti ini ke dalamnya. Dan masukkan adonan mering berwarna putih yang ujungnya telah digunting pula. Lalu kita bisa tuangkan ke atas cookies dengan cara seperti ini. Tinggal ditekan saja. Nah, seperti ini. Jika konsistensi adonan meringnya baik, maka dia akan membentuk jambul seperti ini. Dengan menggunakan Swiss Mering Method, saya merasakan adonan meringnya lebih kokoh dan lebih mengkilap. Nah, seperti ini. Selain warna putih, kita juga bisa mengaplikasikan warna lain. Dan untuk kali ini saya ingin membuat motif karakter pada adonan mering yang telah dituangkan. Saya beri mata dan hidung. Kemudian pada bagian lainnya kita berikan warna hitam untuk matanya ke semua, lalu bisa membuat topi pada bagian atasnya dengan warna pink seperti ini. Dan seterusnya
sesuaikan dengan imajinasi yang ada di kepala kita. Ketika kita melakukan proses ini, pastikan bahwa oven telah kita panaskan terlebih dahulu sehingga setelah selesai proses menghias, kita bisa segera masukkan ke dalam oven yang telah siap dengan suhu yang tepat. Nah, mohon maaf ya Bunda, saya mungkin kurang rapi dalam membuat motif karakter ini karena ternyata tidak mudah juga. Dan inilah hasilnya, adonan meringue kita telah siap untuk dipanggang kembali. Untuk variasi bentuk, kita bisa menggunakan spuit dengan beragam bentuk lainnya. Contohnya seperti yang saya pegang ini. Caranya sama, gunting ujung plastik segitiga untuk memasukkan spuit. Kita bisa memasukkan spuit setelah ujung plastik segitiga kita gunting, lalu masukkan, dan kemudian kita bisa masukkan adonan meringue yang telah kita siapkan pada plastik yang lain. Nah, saya ingin memberi gradasi warna sehingga saya masukkan 2 jenis warna, lalu kita masukkan ke dalam plastik segitiga dan siap untuk ditekan untuk dikeluarkan. Beri jarak antara spuit dengan cookies, lalu tekan dan tarik ke arah atas. Jika adonan meringue baik konsistensinya, maka ia akan membentuk jambul pada bagian atas dari meringue yang kita tuangkan. Jika terlalu encer, maka jambul tidak akan terbentuk. Pada pembuatan batan cookies sebelumnya, di mana saya menggunakan French meringue method, maka hasil dari adonan meringuenya sedikit lebih encer sehingga tidak bisa membentuk jambul pada bagian atasnya. Nah, kalau yang Bunda lihat ini, alhamdulillah adonannya terbentuk dengan baik sehingga bisa membentuk jambul pada bagian atasnya. Dan posisi spuit harus tegak lurus di atas cookiesnya sehingga bentuknya bisa bundar sempurna. Nah, seperti ini. Jadi ada garis-garis tersamar yang tercetak kalau dengan menggunakan spuit seperti ini. Kita bisa variasikan dengan warna yang kita inginkan dengan cara yang sama seperti yang tadi saya sampaikan. Variasi warna tersebut dimasukkan ke plastik segitiga yang lebih besar dan ditekan secara bersamaan di atas cookies. Nah, cantik bukan? Dan adonan batan cookies kita siap untuk masuk pada proses pemanggangan. Dan berikut adalah proses pemanggangan kedua. Untuk pemanggangan kedua ini, masukkan adonan batan cookies yang telah siap dipanggang ke dalam oven yang telah dipanaskan terlebih dahulu dan buka sedikit tutup oven, panggang dengan suhu 100 derajat Celcius selama kurang lebih 60-90 menit. Dan inilah hasilnya. Proses pemanggangan kedua ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan oven tangkring. Bagian batan cookies dengan bentuk bulat kecil ini saya memanggangnya dengan oven tangkring dan inilah hasilnya. Batan cookies kita telah jadi. Hasilnya cantik dan penuh warna, juga cara pembuatan yang mudah. Insya Allah anak-anak juga akan suka dengan cookies yang satu ini. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya Mams. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.